Kalau malaikat maut mencariku dengan nama Abu Nawas, maka aku akan ganti nama. Dengan begitu, ia tidak akan menemukanku. Sejak hari itu, Abu melarang semua orang memanggilnya dengan nama aslinya. Mulai sekarang, panggil aku Ahmad penjual kayu, katanya sambil membawa sekeranjang kayu bakar. Orang-orang tertawa mendengar pernyataan aneh itu. Abu, kau ini benar-benar gila, kata seorang sahabat. Tidak, justru aku pintar. Malaikat maut pasti membawa catatan nama. Kalau ia mencari Abu Nawas, maka ia akan kebingungan, karena di Baghdad sudah tidak ada Abu Nawas. Malam itu, Baghdad sedang terlelap. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari kebun kecil di belakang rumah Abu Nawas. Lampu minyak di kamarnya hanya berpendar redup, sesekali berkelip tertiup angin yang menyelinap lewat celah jendela kayu. Abu tidur dengan tenang di atas tikar usang, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah suara lirih menyusup ke telinganya. Abu, saatmu hampir tiba. Bersiaplah. Abu sontak terbangun, matanya melotot, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lampu yang menari di dinding. Abu menarik selimutnya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Abu Nawas, aku datang untuk menjemputmu. Bulu kuduknya merinding. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Malaikat maut, bisiknya dengan wajah pucat. Beberapa saat ia terdiam, lalu justru tersenyum kecil. Ah, jadi waktuku hampir tiba. Tapi, kalau aku mati malam ini, siapa yang akan menertawakan dunia besok pagi? Siapa yang akan mengajari orang-orang bahwa hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kesedihan? Dengan tenang, ia duduk, menyalakan lampu minyak yang hampir padam, lalu berkata lantang seakan berbicara pada tamu tak kasat mata, "Wahai Israel, jika memang engkau datang, maka ketahuilah, aku akan bersiap, tapi dengan caraku sendiri." Abu lalu berbaring kembali, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan senyum nakal di bibirnya. Ia berjanji dalam hati, bila benar kematian hendak menjemputnya, maka ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan menipunya, mengelabui, bahkan bila perlu mengajaknya bermain seperti sahabat lama. Malam itu, bintang di langit Baghdad seolah mendengar tekadnya, berkelip lebih terang, seakan berkata, permainan baru Abu Nawas akan segera dimulai. Keesokan paginya, Abu Nawas bangun dengan wajah cerah. Ia tidak panik setelah mendengar bisikan kematian semalam. Justru, ia mulai merencanakan sesuatu. Kalau malaikat maut ingin menjemputku, lebih baik aku pura-pura sudah hampir mati. Dengan begitu, ia malas menjemput orang yang tampak payah, pikirnya. Ia pun mengambil segenggam tepung dari dapurnya, lalu mengoleskannya ke wajah agar terlihat pucat. Matanya sengaja dibuat sayu, tubuhnya ia biarkan lemas di atas tikar. Saat matahari naik, beberapa tetangga datang menjenguk karena mendengar kabar Abu sakit keras. "Wahai Abu, apa yang terjadi denganmu?" tanya seorang tetangga dengan cemas. Dengan suara parau, Abu menjawab, "Aku sedang menunggu kematian. Katakan pada malaikat maut, jangan repot-repot menjemputku. Aku sudah hampir mati sendiri." Orang-orang saling pandang, antara kasihan dan heran. Ada yang berbisik, "Kasihan Abu, mungkin ajalnya sudah dekat." Tapi ada juga yang berkata, "Ini pasti ulahnya lagi. Abu tak pernah sakit kecuali sakit karena kelucuannya sendiri." Seorang anak kecil yang nakal menepuk pundaknya, "Tuan Abu, kalau engkau mati, siapa yang akan membuat kami tertawa?" Abu tersenyum lemah dan menjawab, "Anakku, jangan khawatir. Bahkan kalau aku mati pun, aku akan kembali hanya untuk menertawakan kematian itu sendiri." Orang-orang terdiam. Bagaimana bisa seseorang yang katanya hampir mati, masih sempat bergurau seperti itu? Namun begitulah Abu, ia selalu punya cara mengubah ketakutan jadi bahan tawa. Hari itu, berita pun menyebar di Baghdad, Abu Nawas sedang sakit keras, katanya sedang menipu malaikat maut. Beberapa hari kemudian, Abu merasa usahanya belum cukup. Ia berkata pada dirinya sendiri, kalau kematian benar-benar ingin datang, lebih baik aku membuat pekerjaannya lebih mudah. Biar aku sendiri yang menyiapkan kuburku. Dengan cangkul tua, ia menggali lubang di kebunnya.
Panas matahari membakar, keringat mengalir deras, tapi Abu tetap bekerja sambil bersenandung kecil. Orang-orang yang lewat heran melihatnya. "Abu, apa yang kau lakukan?" teriak seorang tetangga. "Aku sedang menggali kuburku sendiri," jawab Abu santai. "Kalau malaikat maut datang, ia tak perlu susah payah menyeretku. Aku tinggal masuk saja ke sini." Malam harinya, setelah lubang cukup dalam, Abu benar-benar berbaring di dalamnya. Ia menutup tubuhnya dengan kain putih seadanya, lalu berbisik, "Nah, sekarang malaikat itu tinggal menarik napasku saja, aku sudah siap." Namun, ketika malam semakin larut, bayangan samar muncul di tepi lubang. Suara lembut terdengar lagi, "Wahai Abu, engkau sungguh licik. Tidak ada manusia yang pernah menungguku dengan cara seperti ini." Abu membuka satu matanya dan berkata, "Kalau begitu, mengapa tidak kau ambil aku sekarang juga?" Suara itu tertawa pelan, "Belum waktumu. Teruslah bermain, Abu. Aku akan kembali saat engkau benar-benar lengah." Abu tersenyum lega. Ia pun keluar dari lubang itu, menepuk-nepuk pakaiannya, lalu bergumam, "Ternyata bahkan kematian pun bisa kubuat menunda tugasnya." Meski berhasil menunda maut, Abu tetap merasa tidak aman. Ia lalu mendapat ide baru. "Kalau malaikat maut mencariku dengan nama Abu Nawas, maka aku akan ganti nama. Dengan begitu, ia tidak akan menemukanku." Sejak hari itu, Abu melarang semua orang memanggilnya dengan nama aslinya. "Mulai sekarang, panggil aku Ahmad penjual kayu," katanya sambil membawa sekeranjang kayu bakar. Orang-orang tertawa mendengar pernyataan aneh itu. "Abu, kau ini benar-benar gila," kata seorang sahabat. "Tidak, justru aku pintar. Malaikat maut pasti membawa catatan nama. Kalau ia mencari Abu Nawas, maka ia akan kebingungan, karena di Baghdad sudah tidak ada Abu Nawas. Yang ada hanyalah Ahmad penjual kayu," jawabnya dengan wajah serius. Tentu saja, orang-orang tetap memanggilnya Abu. Tapi Abu selalu menegur, "Jangan panggil begitu. Nanti malaikat maut mendengar." Suatu malam, dalam tidurnya, Abu bermimpi bertemu dengan sosok bersayap yang memegang kitab besar. Malaikat itu membuka kitabnya, membaca nama, Abu Nawas, lalu menoleh pada Abu. "Wahai Abu, kau pikir bisa menipuku hanya dengan menukar nama?" Dengan wajah tenang, Abu menjawab, "Kalau begitu, kau salah orang. Aku bukan Abu Nawas. Aku Ahmad penjual kayu." Malaikat itu tertawa, menutup kitabnya, lalu pergi sambil berkata, "Baiklah, permainanmu masih berlanjut." Merasa usahanya masih kurang, Abu mencoba cara lain. "Kalau kematian ingin mencabut nyawa orang normal, maka aku akan pura-pura jadi orang gila. Siapa yang mau repot mengurusi orang gila?" pikirnya. Keesokan harinya, Abu berjalan di pasar dengan pakaian terbalik, sorban diikat di pinggang, dan sepatu hanya satu. Ia berteriak-teriak sambil melompat di antara kerumunan. "Hidup, hidup tanpa mati. Mati itu cuma salah paham," teriaknya. Orang-orang pasar tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu. Anak-anak berlari mengikutinya, menirukan kata-katanya. Beberapa pedagang menggelengkan kepala sambil berkata, "Ah, Abu sudah gila sungguhan." Namun, di balik kegilaan pura-pura itu, Abu punya maksud. Ia yakin, bila malaikat maut melihatnya seperti itu, ia akan berpikir, orang gila tidak punya tanggung jawab. Tidak perlu diburu dulu. Kabar tentang kegilaan Abu sampai ke telinga raja. Sang raja pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan wajah serius, "aku dengar kau berjalan di pasar seperti orang sinting. Apa maksudmu?" Abu tertunduk, lalu berkata pelan, "Ampun, Paduka. Aku hanya ingin menipu kematian. Kalau aku terlihat gila, mungkin ia malas menjemputku." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hanya kau, Abu, yang bisa menganggap kematian sebagai sesuatu yang bisa ditipu. Tapi teruskanlah permainanmu. Aku ingin tahu sampai kapan engkau bisa mengelabui maut." Kabar bahwa Abu Nawas berusaha menipu kematian terus menyebar. Dari pasar, kedai kopi, hingga ke telinga para bangsawan istana. Bahkan, akhirnya berita itu sampai juga kepada Raja Baghdad. Sang raja yang terkenal bijak sekaligus gemar pada kelucuan langsung penasaran. "Panggil Abu Nawas ke istana," perintahnya. Beberapa prajurit menjemput Abu. Dengan pakaian compang camping, sorban kusut, dan senyum nakal, Abu pun berdiri di hadapan raja. "Wahai Abu," ujar raja dengan mata menyipit, "aku dengar kau berani-beraninya menipu malaikat maut.
Benarkah itu? Abu pura-pura terkejut. Astaga, Paduka, berita di Baghdad cepat sekali beredar. Padahal itu hanya strategi kecilku. Raja mengangkat alisnya. Strategi, Abu, menipu pedagang, sahabat, bahkan aku, mungkin bisa. Tapi menipu kematian, itu mustahil. Tidak ada satupun manusia yang bisa kabur darinya. Abu mengangguk-angguk serius. Benar, Paduka, tapi bukankah mustahil itu justru kesukaanku? Kalau hidup terlalu mudah ditebak, apa serunya? Raja tertawa mendengar jawaban itu, tapi kemudian mencondongkan tubuhnya. Kalau begitu, buktikan. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana kau bisa menunda ajalmu. Abu berpikir sejenak, lalu berkata, Paduka, izinkan hamba terus hidup beberapa hari ke depan. Jika dalam waktu itu hamba masih bernapas, berarti usaha hamba berhasil. Namun, bila hamba tak terlihat lagi di pasar atau istana, maka ketahuilah bahwa kematian telah menang. Raja semakin penasaran. Ia pun memberi izin. Baiklah, Abu, aku akan mengawasimu. Tapi ingat, kalau kau hanya membuat lelucon biasa, aku yang akan menghukummu. Abu menunduk hormat, namun dalam hatinya ia tertawa. Rupanya, kini bukan hanya malaikat maut yang mengejarku, tapi juga sang raja. Permainan semakin menarik. Setelah pertemuannya dengan raja, Abu semakin gelisah. Malam itu, ia merasa udara di rumahnya menjadi sangat dingin. Angin berdesir, suara pintu berderit, dan bulu kuduknya berdiri. Ah, Israel pasti sudah dekat, gumamnya. Tanpa pikir panjang, Abu berlari ke masjid terdekat. Ia masuk dengan tergesa, langsung bersujud dengan penuh khusyuk. Ya Allah, lindungi aku dari maut malam ini. Aku masih ingin menertawakan dunia besok pagi, bisiknya. Abu berlama-lama dalam doa. Air matanya jatuh, entah karena sungguh takut atau hanya akting. Namun, ada ketenangan yang menyelimuti hatinya di dalam masjid. Ia merasa seolah dinding masjid melindunginya dari segala mara bahaya, bahkan dari kematian sekalipun. Beberapa orang yang sedang beribadah melihat tingkah Abu yang tiba-tiba begitu khusyuk. Mereka berbisik, lihatlah, Abu akhirnya bertobat. Mungkin ia tahu ajalnya dekat. Yang lain menjawab, atau mungkin ini hanya akalnya lagi. Malam semakin larut. Di luar, angin berhenti berhembus. Suasana menjadi damai. Abu pun tertidur di sudut masjid, bersandar pada tiang. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sosok berjubah putih yang hendak menghampirinya. Namun, tiba-tiba sosok itu berhenti di depan pintu masjid. Wahai Abu, suara lembut terdengar, engkau pandai sekali. Hari ini aku tidak bisa masuk. Rumah Allah terlalu suci untuk dijadikan tempat permainanmu. Abu tersenyum dalam tidurnya. Pagi harinya, ia bangun dengan wajah cerah dan berkata pada orang-orang, lihatlah, ternyata masjid bukan hanya tempat berdoa, tapi juga tempat menunda kematian. Setelah lolos di masjid, Abu tak berhenti mencari cara baru. Suatu hari, ia mendengar kabar ada jenazah yang hendak dimakamkan di pemakaman Baghdad. Abu yang kepalanya selalu dipenuhi akal aneh pun mendapat ide gila. Ia datang ke rumah duka, lalu dengan licik menyelinap ke ruang jenazah. Saat orang-orang sibuk, Abu berbaring di samping mayat, menutup tubuhnya dengan kain kafan, dan pura-pura ikut jadi mayat. Kalau malaikat maut datang, ia akan bingung. Mana Abu Nawas, mana jenazah yang asli, pikirnya sambil menahan tawa. Saat rombongan mengangkat jenazah untuk dibawa ke pemakaman, Abu pun ikut terbawa. Semua orang tidak menyadari ada satu tubuh tambahan di tandu. Mereka berjalan jauh, berdoa, dan akhirnya sampai di liang lahat. Ketika salah seorang hendak membuka kafan untuk memastikan wajah jenazah, betapa terkejutnya mereka melihat Abu Nawas tersenyum lebar dari balik kain putih. Assalamualaikum, wahai sahabat. Jangan salah, aku hanya numpang tidur di sini. Orang-orang menjerit, ada yang lari terbirit-birit, ada pula yang jatuh pingsan karena mengira mayat hidup kembali. Setelah keadaan tenang, Abu pun berdiri dan berkata, aku hanya ingin tahu, apakah kematian bisa tertipu oleh mayat palsu. Ternyata, aku masih di sini, hidup dan segar bugar. Berita itu pun menyebar dengan cepat. Orang-orang Baghdad semakin yakin, Abu Nawas benar-benar sedang bermain-main dengan maut. Suatu malam, saat Abu sedang duduk di beranda rumahnya, angin tiba-tiba berhenti berhembus. Udara menjadi hening, lalu muncullah sosok yang sangat menakutkan namun anggun, malaikat maut. Wahai Abu, hari ini saatmu tiba, kata Israel dengan suara bergema.
Abu menegakkan duduknya, lalu tersenyum tipis. Wahai Israel, aku tahu tugasmu berat. Tapi bolehkah aku menawar sesuatu? Malaikat itu menatapnya dengan dingin. Apa yang ingin kau tawarkan? Abu menjawab dengan tenang, ambillah nyawa orang yang lebih kaya dariku. Mereka punya rumah, emas, dan kebun. Aku hanya punya tikar lusuh dan tawa yang murah. Jika kau mencabut nyawaku, siapa yang akan membayar utangku kepada para sahabat? Siapa pula yang akan menghibur rakyat Baghdad? Israel terdiam, tak pernah ada manusia yang berani menawar ajalnya seperti itu. Abu melanjutkan, lagi pula, orang kaya pasti lebih siap mati. Mereka sudah menikmati dunia, sementara aku masih lapar setiap malam. Biarkan aku menunda, setidaknya sampai aku kenyang dulu. Malaikat maut akhirnya tertawa kecil. Wahai Abu, engkau sungguh licik. Tapi kata-katamu membuatku geli. Baiklah, aku akan kembali lain kali. Dan benar saja, sosok itu menghilang, meninggalkan Abu yang masih hidup. Abu lalu menepuk dadanya dan berbisik, lihatlah, bahkan kematian pun bisa dibuat menawar harga. Abu kemudian menemukan cara baru untuk menunda maut. Ia sering menghabiskan waktu bersama anak-anak di pasar, bermain petak umpet, melempar kerikil ke sungai, atau sekadar bercerita lucu. Selama aku tertawa bersama mereka, katanya, kematian tak akan berani mendekat. Malaikat maut pasti segan mengganggu kebahagiaan anak-anak. Orang-orang melihat Abu berlari ke sana kemari dengan anak-anak kecil, tertawa terbahak-bahak hingga lupa waktu. Anak-anak sangat menyukainya, mereka bahkan menyebutnya, Paman Abu yang lucu. Suatu sore, saat Abu sedang bermain, tiba-tiba ia merasa ada bayangan besar mendekat. Ia tahu itu adalah tanda kehadiran Israel. Namun, ia segera mengangkat seorang anak kecil ke pangkuannya, lalu berkata lantang, jika kau ingin mengambilku, wahai malaikat, kau harus melewati tawa anak ini dulu. Apakah engkau tega menghentikan canda mereka? Bayangan itu berhenti sejenak, lalu lenyap perlahan. Abu pun tersenyum lega. Ia menoleh pada anak-anak dan berkata, lihatlah, bahkan kematian pun takut pada keceriaan kalian. Sejak itu, Abu semakin sering bersama anak-anak. Bukan hanya karena ia merasa aman, tapi juga karena ia sadar, setiap tawa mereka adalah alasan untuk tetap hidup lebih lama. Pada suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian di rumahnya. Lampu minyak hampir padam, dan suara jangkrik bersahut-sahutan di luar. Abu termenung, lalu bergumam, kalau aku hanya berlari, bersembunyi, atau berpura-pura gila, itu tidak cukup. Aku harus membuat kematian benar-benar kebingungan. Bagaimana kalau aku menulis surat kepadanya? Maka Abu mengambil kertas dan arang, lalu mulai menulis. Wahai kematian, jangan buru-buru menjemputku. Aku masih punya banyak hutang kepada para sahabat. Jika engkau mengambilku sekarang, engkau akan kerepotan menghadapi orang-orang yang datang menagih. Biarlah aku hidup lebih lama, sampai semua hutangku lunas. Setelah itu, kau boleh datang, dan aku akan menyambutmu dengan tenang. Setelah selesai, Abu menggulung surat itu dan menaruhnya di atap rumah. Kalau Israel datang, pasti ia akan membaca surat ini dulu, katanya sambil tersenyum puas. Keesokan harinya, tetangganya heran melihat Abu memanjat atap. Abu, apa yang kau lakukan? Abu menjawab dengan wajah serius, aku mengirim surat untuk malaikat maut. Kau tahu, ia juga pasti butuh membaca pesan dari calon korbannya. Tetangga itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Namun, anehnya, beberapa hari setelah itu Abu masih tetap segar bugar, seakan-akan benar malaikat maut memberi penundaan karena surat itu. Abu pun berjalan ke pasar dengan bangga, berkata pada orang-orang, ternyata kematian juga tahu sopan santun. Ia membaca suratku, lalu menunda kehadirannya. Orang-orang tertawa mendengarnya, tapi dalam hati mereka kagum, hanya Abu yang bisa mengubah ketakutan menjadi permainan penuh tawa. Suatu malam yang diterangi bulan purnama, Abu berdiri di luar rumahnya, menatap bayangan panjang tubuhnya di tanah. Ia bergumam, kalau kematian selalu mencari Abu Nawas, bagaimana kalau aku menjadi bayangan? Ia pasti akan bingung menangkapku. Dengan langkah ringan, Abu berjalan ke sana kemari, sambil menunjuk bayangannya. Itu dia, Abu Nawas. Bukan aku yang berdiri di sini. Kalau mau, ambil saja bayanganku. Anak-anak yang kebetulan lewat menertawakan tingkahnya. Paman Abu, kau benar-benar aneh. Mana mungkin bayangan bisa mati? Abu menjawab dengan tenang, justru itu, anakku.
Kalau aku jadi bayangan, aku bisa hidup selamanya. Malam itu, Abu duduk di bawah cahaya bulan. Ia merasa ada sosok yang memperhatikannya. Suara samar terdengar, "Wahai Abu, kau sungguh pandai bersembunyi. Tapi jangan kira aku bisa tertipu selamanya." Abu menoleh ke arah bayangannya dan berkata, "Kalau begitu, kejar saja bayanganku. Tubuhku akan tetap aman." Sosok itu menghilang, dan Abu tertawa puas. Sejak malam itu, setiap ada bulan purnama, Abu selalu berjalan di jalanan Baghdad sambil berkata lantang, "Aku ini hanya bayangan." Orang yang bernama Abu Nawas sudah tidak ada lagi. Orang-orang pun makin yakin bahwa akal Abu Nawas tidak ada batasnya. Pada suatu malam, Abu duduk termenung di tikar usangnya. Ia berpikir, kalau aku bisa menipu orang lain, kenapa tidak aku coba menipu diriku sendiri? Kalau aku yakin bahwa aku sudah mati, mungkin malaikat maut juga percaya. Dengan penuh kesungguhan, Abu lalu berbaring kaku di tikarnya. Ia merapatkan tangan di dada, menutup mata, dan berbisik keras-keras, "Abu Nawas sudah mati. Abu Nawas sudah mati." Tetangganya yang lewat mendengar dan panik. Mereka masuk ke rumah Abu, melihat ia terbaring diam. "Astaga, Abu benar-benar sudah mati," kata mereka. Ada yang menangis, ada yang segera berlari memberitahu imam masjid. Namun, saat kain putih hendak menutupi tubuhnya, Abu tiba-tiba membuka mata, duduk, dan tertawa terbahak-bahak. "Lihatlah, kalian semua percaya aku mati. Kalau kalian saja percaya, pasti malaikat maut juga percaya. Itu artinya aku berhasil menipunya." Orang-orang marah bercampur lega. "Abu, kau keterlaluan. Kami hampir menguburkanmu hidup-hidup." Abu hanya tersenyum, "Bukankah lebih baik aku hidup kembali daripada kalian kehilangan teman tertawaan?" Hari itu, seluruh Baghdad heboh. Ada yang kesal, ada yang kagum. Tapi semua sepakat, hanya Abu yang bisa membuat kematian seakan-akan menyerah. Kabar tentang tingkah Abu terus sampai ke telinga raja. Akhirnya, raja memanggilnya ke istana lagi. Saat Abu berdiri di hadapan takhta, sang raja menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Abu, aku dengar kau bahkan bisa membuat orang-orang percaya bahwa engkau sudah mati. Engkau sungguh luar biasa." Abu menunduk, pura-pura merendah. "Ampun, Paduka, hamba hanya bermain-main dengan maut. Kalau tidak begitu, hidup terasa membosankan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Abu, aku rasa engkau memang tidak bisa mati sebelum waktumu. Kau terlalu licik untuk dikalahkan. Karena itu, aku ingin memberi hadiah untuk kelicikanmu." Seorang prajurit membawa peti berisi emas dan kain sutra. Abu tertegun, lalu cepat-cepat meraih hadiah itu sambil berkata, "Terima kasih, Paduka. Lihatlah, bahkan kematian tidak memberiku emas, tapi Paduka berbaik hati melakukannya." Raja semakin terhibur. "Abu, kalau kau terus begini, mungkin suatu hari aku sendiri akan meminta kau mengajari aku cara menipu kematian." Abu tersenyum licik. "Paduka, menipu kematian mudah. Yang sulit adalah menipu diri sendiri agar tidak lupa tertawa." Kata-kata itu membuat seluruh istana bergemuruh dengan tawa. Tahun demi tahun berlalu. Abu mulai menua, rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput. Namun, semangat nakalnya tak pernah padam. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah sambil menatap langit senja. Seorang murid muda yang sering menemaninya bertanya, "Guru, apakah benar engkau bisa menipu kematian? Orang-orang di Baghdad selalu bercerita tentang akal-akalmu." Abu tersenyum bijak. "Anakku, dengarlah. Kematian tidak bisa ditipu. Aku hanya membuatnya menunda. Bagaimana caranya? Dengan doa, dengan tawa, dan dengan akal yang tak pernah berhenti mencari jalan." Murid itu terdiam, lalu bertanya lagi, "Tapi kenapa kau selalu menertawakan kematian?" Abu menatap langit, matanya berbinar. "Karena selama aku bisa tertawa, aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku bisa membuat orang lain ikut tertawa. Itulah yang menunda mautku." Malam itu, Abu masih bercanda dengan tetangganya, masih bermain dengan anak-anak, masih menghibur orang-orang yang sedang bersedih. Seolah-olah ia memang punya perjanjian rahasia dengan malaikat maut. Dan ketika akhirnya waktu benar-benar datang, Abu tidak lagi melawan. Ia hanya tersenyum, menatap langit, lalu berkata pelan, "Akhirnya, permainan selesai. Tapi lihatlah, kematian pun tertawa bersamaku." Begitulah Abu Nawas, seorang yang tidak pernah takut pada maut, karena baginya, hidup adalah permainan, dan kematian hanyalah penonton terakhir yang menunggu giliran tertawa.